Selamat datang untuk Ibu Resanti. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dan saya Hasya Nafi Takiyah dengan NPM 60319012919. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan digitalisasi pada bisnis di McDonald's Corporation. Izin menambahkan, anggota kelompok 7 adalah kami bertiga, yaitu Hasya Nafi Takiyah, saya sendiri, Gia Prameswara, dan Labda Daneswara. Berikut dengan NPM yang sudah kami cantumkan di bawah foto kami masing-masing. Yang pertama yaitu sejarah dari McDonald's Corporation. McDonald's Corporation didirikan oleh Richard dan Maurice McDonald bersaudara. Berawal dari pindahnya keluarga ini dari Manchester ke California pada akhir 1930. Dan pada tahun 1937, ayah mereka, Patrick McDonald, mendirikan The Airdrome yang merupakan kedai makanan di Route 66, California. Dan kemudian pada tahun 1948, Dick dan Mac atau Maurice dan Richard ini memutuskan untuk mengubah restoran ini untuk menjadi sebuah restoran kecil yang dirancang untuk menghasilkan makanan yang dalam jumlah besar dengan harga yang murah. Lalu mereka melakukan renovasi dan pembaharuan sehingga muncullah McDonald's. Mereka menawarkan hamburger, keripik ataupun kentang yang kemudian ada minuman juga dan pie. Mereka mengembangkan format ini dan memberi nama sistem mereka ini dengan layanan Speedy. Pada saat itu pun McDonald's unggul dibanding pesaing lainnya pada saat itu karena harga yang lebih murah dan kecepatan dalam penyajian yang menjanjikan. Pada 1954 muncul orang yang bernama Ray Kroc yang merupakan produsen dari mesin pembuat milkshake. Ray Kroc ini mulai tertarik akan sistem yang ditawarkan dan bisnis model yang ditawarkan oleh McDonald's sendiri yang terlihat menjanjikan untuk Ray Kroc, dan akhirnya Ray Kroc menjadi agen waralaba pada saat itu. Dan pada tahun 1954 yang akhirnya Ray Kroc menjadi waralaba, dan lalu pada 1955 akhirnya Ray Kroc meluncurkan McDonald's System atau yang disebut sekarang adalah McDonald's Corporation. Ia juga membuka franchise pertama, lalu ia mulai mengembangkan sistemnya. Dan Ray Kroc juga akhirnya membeli McDonald's dari Richard dan Maurice bersaudara ini. Lalu Ray Kroc mendirikan universitas untuk melatih para pewaralaba untuk terus berkembang, dan dari sanalah McDonald's terus berkembang oleh Ray Kroc hingga saat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan pastel analisis dari McDonald's. Yang pertama yaitu faktor dari segi politik. Perusahaan harus kooperatif terhadap peraturan yang semakin banyak kini di berbagai wilayah di dunia. Sebagai contoh, negara-negara yang sentimen anti-Amerika juga bermasalah bagi McDonald's, sehingga mereka tidak dapat membuka waralaba mereka di tempat tersebut seperti di Iran dan Korea Utara. Dan banyak juga faktor undang-undang yang berlaku di banyak tempat yang bertentangan dengan operasi dari McDonald's ini. Dan selanjutnya adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu dapat mempengaruhi finansial McDonald's sendiri, karena sebagai contoh untuk melakukan produksi di Islandia ini memerlukan biaya yang mahal untuk memproduksi sebuah produk seperti memperoleh daging, keju, dan sayuran, sehingga mereka menutup cabang mereka yang di Islandia karena melonjaknya harga bahan baku. Selanjutnya itu faktor sosial yang merupakan budaya masyarakat dan cara melakukan sesuatu yang berdampak terhadap cara mereka menjual atau melakukan pemasaran untuk konsumen setempat. McDonald's harus dapat mengadaptasi bagaimana mereka menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan, seperti mereka menyesuaikan menu di berbagai tempat. Seperti di Indonesia, contohnya mereka membuat nasi uduk untuk agar cocok dengan masyarakat setempat. Selanjutnya itu teknologi factors. Untuk mengandalkan etos layanan cepat
layanan cepatnya, McDonald's menerapkan sistem operasi mereka menjadi serba digital, sehingga mereka juga berinvestasi dalam teknologi untuk proses drive-thru mereka. Kini telah diterapkan di Indonesia dengan self-service dan menerapkan layanan digital untuk melakukan transaksi. Selanjutnya, environmental factors, yaitu kini McDonald's sudah mulai mengurangi penggunaan plastik untuk dalam bentuk peduli lingkungan, yaitu mereka sekarang sudah menggunakan kertas dan sudah meninggalkan kemasan berbahaya seperti bahan kimia dan sebagainya. Dan pada 2012 juga McDonald's sudah membuka restoran Go Green pertama di Australia dengan fitur pencahayaan hemat energi, panel surya, dan lainnya, dan dibangun dari baja daur ulang untuk mengurangi penggunaan listrik dan sebagainya, sehingga dalam hal ini McDonald's sudah cukup berkontribusi. Yang terakhir yaitu legal factors. Permasalahan McDonald's sebagian besar terkait dengan pelanggaran merek dagang karena banyaknya persamaan dari penggunaan huruf Mac dalam nama dan merek perusahaan di sejumlah negara, dan terkadang di sejumlah negara dan kerangka hukumnya belum kuat untuk melindungi hak kekayaan intelektual McDonald's sendiri. Perusahaan harus berhati-hati sebelum memasuki pasar karena dapat menyebabkan pencurian rasa dari sebuah produk dari McDonald's. Manajemen pemasaran dari McDonald's Corporation. McDonald's saat ini bertujuan secara signifikan meningkatkan pangsa pasar melalui peningkatan kepuasan pelanggan, penghematan biaya, efisiensi operasional, dan peningkatan awareness. Mereka juga kini mengandalkan sosial media menjadi platform ataupun channel untuk mereka melakukan kegiatan pemasaran bahkan pelayanan. Kini, McDonald's telah membentuk tim pemasaran yang berfokus pada teknologi digital. Mereka sudah berpuluh-puluh tahun mengembangkan sistem pemasaran mereka sehingga mereka menekankan bahwa McDonald's harus selalu mengetahui pelanggan dan apa yang mereka inginkan. McDonald's memiliki fokus yang kuat pada kepuasan pelanggan dan nilai pelanggan. Mereka bisa beradaptasi sesuai dengan perubahan kebutuhan pelanggan dan juga sesuai dengan perubahan waktu maupun perubahan zaman. McDonald's menambahkan makanan baru ke menu mereka, membuat perubahan dalam desain, dan memanfaatkan digitalisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen operasional McDonald's Corporation. McDonald's merupakan bisnis global yang memerlukan berbagai kebutuhan strategis. Strategi operasional McDonald's adalah SQCV, Service, Quality, Cleanliness, and Value. McDonald's menerapkan kebijakan dan strategi di 10 bidang manajemen operasi. Di sini ada 10 bidang manajemen operasi, yaitu 1. Desain barang dan jasa, 2. Manajemen kualitas, 3. Proses dan desain kapasitas, 4. Strategi lokasi, 5. Desain tata letak dan strategi, 6. Job design dan sumber daya manusia, 7. Manajemen supply chain atau rantai pasok, 8. Manajemen inventaris, 9. Penjadwalan, dan ke-10 adalah pemeliharaan. Semua ini dibuat sedemikian rupa agar McDonald's efektif dalam menjalankan operasi mereka. Buktinya mereka sukses besar hampir di seluruh dunia. Investasi McDonald's dalam teknologi digital adalah bagian dari strategi pertumbuhan 3 tingkat yang berfokus pada identitas McD. Contoh dari teknologi baru mereka adalah layanan mandiri atau kios self-service yang sekarang ada di banyak restoran McDonald's di seluruh dunia. Selanjutnya akan saya berikan kepada Rabda Daneswara untuk melanjutkan slide berikutnya. Di
Di slide ini aku bakal ngejelasin tentang manajemen modal insani. Manajemen modal insani memandang manusia sebagai modal yang memiliki value yang mana jika diinvestasikan dengan baik akan memberikan keuntungan, yaitu return of investment. McDonald's berusaha keras untuk menciptakan lingkungan kerja yang tepat dan baik bagi semua orang. Hire the Smile adalah kebijakan McDonald's ketika mereka mempekerjakan anggota kru, dan ini membantu membina tenaga kerja karyawan dengan pendekatan dan pandangan positif. Rock meluncurkan program pelatihan di Universitas Hamburger pada tahun 1961 yang kemudian disebut Universitas Hamburger di restoran McDonald's baru di Elk Grove Village, Illinois. Di sana, pewaralaba dilatih tentang metode yang tepat untuk menjalankan restoran. McDonald's sukses membuat hamburger dengan menggunakan laboratorium penelitian dan pengembangan di dekat Edison, Illinois. Saat ini, lebih dari 275.000 pemegang waralaba, manajer, dan karyawan telah lulus dari program ini. Dengan digitalisasi yang terjadi, tidak hanya di restoran atau tempat tersebut, konsumen mendapatkan layanan yang diberikan pekerja, namun modal insani ini juga diterapkan dalam online service dan harus selalu melekat dalam setiap komunikasi dan skill pekerja McDonald's. Selanjutnya aku bakal ngejelasin manajemen keuangan dari McDonald's. Peran kunci dari tim keuangan McDonald's adalah untuk membantu merumuskan target yang relevan untuk bisnis dan laporan kinerja aktual terhadap target tersebut. Menganalisis data memungkinkan untuk menyoroti area di mana peningkatan mungkin dilakukan dalam bisnis, melakukan analisis kerja, ukuran keuangan dipertimbangkan di samping langkah-langkah non-keuangan, dan dengan mempertimbangkan efek jangka panjang untuk mengevaluasi aktivitas dari keseimbangan provisi. McDonald's juga mengeluarkan biaya yang sebagian besar dikeluarkan untuk utilitas dan periklanan. Untuk meningkatkan penjualan dan mengendalikan biaya, sangat penting untuk memastikan keuntungan setiap restoran untuk dipertahankan atau ditingkatkan.